pada hari ini. Yang terhormat Bapak Sandi Aditya selaku pembina di UNJ Entrepreneur Club dan juga para panitia yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa sayang saya. Oke, sebelum beranjak ke agenda selanjutnya, perkenalkan nama saya Adelia Tiara Andani selaku Master of Ceremony pada hari ini yang akan memandu jalannya acara hingga akhir nanti. Nah, selanjutnya untuk memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara pertama adalah sambutan dari pembina UNJ Entrepreneur Club oleh Bapak Sandi Aditya. Kepada Bapak Sandi Aditya, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, cek. Adel, apakah suara saya terdengar? Kedengar, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang yang terhormat teman saya, Coach Jacob. Terima kasih sudah hadir tadi pagi pas saya lagi meeting di Semarang. Terus tiba-tiba di belakangnya ada Coach Wisnu juga. Wah, ini lagi gerilya semua nih teman-teman P2MW nih. Kenapa begitu? Karena P2MW salah satu ajang teman-teman ya, Bapak Ibu dosen pengampu kewirausahaan yang cukup bergengsi di bidang kewirausahaan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk bisa melakukan sosialisasi ya. Kemudian kita bisa melakukan workshop bersama Coach Jacob sekarang. Jadi consider this as a privilege gitu ya, teman-teman yang ingin mengikuti P2MW, ini adalah momen bisa berdiskusi sama Coach Eko, bisa bertanya kira-kira tips dan triknya itu akan seperti apa, karena ya kita akan bersaing normally itu national wide, teman-teman dari Sabang sampai Merauke itu pasti ikutan gitu. Jadi penilaiannya pasti mempunyai standar yang cukup tinggi. Tapi tenang aja, UNJ itu punya track record yang alhamdulillah cukup bagus. Kalau tahun kemarin kita berhasil mendapatkan nomor di sosial media. Terus dari tahun kemarin sampai mungkin 5 tahun ke belakang gitu, selama saya ada di Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alumni sebagai tim pengembang, itu kita ikut serta terus. Jadi teman-teman, chance-nya besar, tinggal ayo siapa nih yang berhasil bisa lolos di seleksi internal kita, karena kalau nggak salah cuma 8 ya per 8 pengajuan per perguruan tinggi, sehingga yuk teman-teman kita submit semua ide-idenya biar nanti kita bisa seleksi mana yang terbaik dari yang terbaik untuk mewakili Universitas Negeri Jakarta. Saya Sandi Aditya di sini mewakili Pak Profesor Dr. Sarkadi sebagai Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Alumni membuka kegiatan workshop P2MW ini bersama Coach Jacob dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya, 20 proposal per kampus. Oke, sip, mantap. Itu informasi tambahan ya, nanti teman-teman bisa tanya lagi. Karena di sini juga ada Entrepreneur Club nih, Coach Jacob, UKM, kegiatan mahasiswa yang menaungi kewirausahaan di kampus. Jadi teman-teman yang akan jadi perpanjangan tangan kita gitu ya untuk mensosialisasikan, membantu teman-teman se-universitas. Baik, kalau gitu sekian dari saya. Izin Coach Jacob, silakan nanti sama teman-teman karena saya sambil meeting mendua sama luring satu ya. Jadi saya mencoba membagi-bagi, tapi ini sudah direkam, jadi teman-teman bisa melihat kembali ketika nanti ini selesai. Oke, maksimalkan ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Sandi Aditya atas sambutannya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu penyampaian materi. Nah, untuk selanjutnya bukan saya nih yang bakal memandu acara setelah ini, melainkan akan ada moderator yang keren banget. Moderator kita pada kesempatan kali ini adalah Kak Maisa Mahran Rahmahani dari Prodi S1 Pendidikan Ekonomi dari angkatan 2022, yang juga seorang manajer program development dari UEC, serta seorang CEO, founder dari Popcorn. Nah, halo Kak Maisa, gimana kabarnya? Halo Kak Adel, Alhamdulillah baik. Kak Adel gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah siap ya Kak buat jadi moderator hari ini? Insya Allah siap dong.
Nah, karena moderator kita udah siap banget, langsung aja kepada Kak Meisa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Adel selaku MC yang telah menyambut saya dengan penuh sukacita. Sebelumnya, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Mahran Rahmani. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2022, yang juga merupakan salah satu anggota dari UNJ Entrepreneur Club sebagai manajer bidang program development yang akan memoderatori sesi kali ini. Nah, teman-teman mungkin tadi sudah di-spill dikit sama Kak Adel. Kita akan membahas tentang apa sih? Jadi kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Pak Jacob Win, yaitu mengenai pengembangan ide bisnis kreatif memandu mahasiswa dalam mengidentifikasi dan mengembangkan ide bisnis yang inovatif dan relevan. Waduh, saya sebagai salah satu seorang yang sangat menggemari bidang-bidang entrepreneur dan inovatif ini sangat bersemangat nih untuk memandu materi dari Pak Jacob. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita sambut dulu kali ya. Apakah Pak Jacob sudah ada di ruangan ini, di Zoom meeting ini? Udah aman Oke, Kak Maisa. aman. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Wah, mungkin kita udah tahu sendiri tadi udah spill sama Pak Sandi, mungkin Pak Jacob sibuk banget tapi ingin membersamai kita ya di P2MW ini untuk membimbing mahasiswa UNJ. Oke. Oke, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Jacob untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Kak Maisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Sandi dan juga mungkin ada Bapak Ibu dosen juga di sini yang mengikuti dan juga teman-teman mahasiswa ya. Terima kasih banget, semangatnya luar biasa. Eh, Jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Sandi bahwa kita siang ini ya, punya satu challenge yang luar biasa, yaitu eh, mempertahankan gaung UNJ, bahkan kalau mungkin kita akan meningkatkan itu gitu ya. Dan itu kalau kalau sepanjang yang saya kenal Pak Sandi ini ya, tidak pernah ada kata berhenti di situ. Pasti harus naik nih. Karena apa? Pak Sandi itu nggak pernah mengatakan membandingkan antara yang baik dengan yang buruk. Oh, kalau nggak ada yang lolos berarti buruk. Kalau ada yang lolos berarti baik. Nggak cuma seperti itu kalau Pak Sandi teman-teman. Tapi Pak Sandi itu selalu orientasinya adalah yang baik dengan yang lebih baik. Itu yang luar biasa. Dan saya kagum banget dengan mindset Pak Sandi yang seperti itu. Itu namanya growth mindset tuh teman-teman. Itu yang keren banget. Oke, nah berkaitan dengan P2MW teman-teman ya. Jadi tadi seperti di-spill juga bahwa target kita itu nantinya adalah sebanyak mungkin yang bisa lolos gitu ya. Dan saya akan mereview sedikit tentang apa itu P2MW. Kemudian selebihnya saya akan berbagi tips dan trik supaya proposalnya teman-teman itu bisa layak untuk lolos gitu ya, layak untuk lolos. Saya tidak mengatakan pasti lolos enggak karena se-Indonesia Raya gitu ya, tapi memastikan bahwa proposal teman-teman itu layak untuk diloloskan. Oke, teman-teman. Nah, saya akan share screen. Bentar ya. Terkait dengan P2MW, teman-teman. P2MW itu saya rasa kalau teman-teman udah pada ngikut ya ininya ya sosialisasinya, jadi saya tidak akan membahas dengan sangat ini ya sangat apa namanya sangat detail. Saya hanya akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan proposal dan tips dan triknya supaya bisa teman-teman lolos di sana teman-teman. Oke, ini berkaitan dengan yang pertama adalah saya mau langsung aja. Jadi P2MW gitu ya, itu dia memberikan pendanaan dan juga memberikan pendanaan teman-teman kepada teman-teman. Tapi untuk bisa lolos tentunya ada beberapa hal masih bisa ikutan P2MW. Yang ada beberapa persyaratan, tapi saya
mau highlight ya, ada beberapa persyaratan yang jadi kunci. Yang pertama adalah tidak lebih dari semester 7 ya. Itu yang perlu kita ingatkan. Kemudian yang kedua adalah teman-teman tidak mengikuti program yang lain, misalnya nggak ikut PKM, nggak ikut PPK Ormawa, tapi memang fokus di P2MW teman-teman. Gitu. Nah, kemudian untuk bisa lolos nih teman-teman, ya teman-teman harus paham ini. Jadi ada 2 tahapan teman-teman, ya yang diperbolehkan kalau teman-teman mau mengikuti P2MW. Teman-teman boleh milih nih mau ikutan tahap awal atau tahap bertumbuh. Nah, syaratnya tahap awal tuh apa gitu ya? Syarat untuk tahap awal teman-teman adalah bisnisnya teman-teman belum berjalan. Jadi masih ide, masih belum ada produknya, itu udah bisa ikutan. Keren kan gitu ya. Baru ide udah bisa. Atau sudah jalan tapi kurang dari 6 bulan. Jadi penjualannya masih kecil banget gitu ya. Itu boleh tuh teman-teman ikutan. Itu ya. Kemudian ini penting ya, perlu di-highlight teman-teman. Jadi teman-teman harus sudah melakukan survei yang namanya problem solution fit. Apa itu problem solution fit gitu ya? Problem solution fit itu adalah sebuah survei teman-teman yang meyakinkan bahwa produk teman-teman itu menjadi solusi terhadap permasalahan konsumen. Ini yang penting teman-teman. Gitu ya. Kemudian ada proyeksi arus kas sama laba rugi. Loh, kan saya belum bisnis, belum jalan nih. Pak Win, terus gimana? Ya nggak apa-apa, makanya namanya proyeksi. Gitu ya. Jadi masih kira-kira nanti kalau jalan proyeksinya ke depan kayak gimana, bisa laku apa enggak gitu ya. Kemudian teman-teman harus sudah punya prototype. Loh, katanya nggak perlu punya produk, nggak perlu punya bisnis, tapi kok butuh prototype? Iya, karena teman-teman harus menunjukkan, harus menceritakan gitu ya. Produknya teman-teman nantinya itu akan jadi seperti apa. Nah, prototype itu bukan produk jadi teman-teman, tapi prototype adalah produk contoh gitu ya. Nah, berarti cukup dengan foto dong Pak Win? Iya, nggak apa-apa, boleh gitu ya. Makanya saya menyarankan semua teman-teman yang ikutan tahap awal, selesai acara ini, teman-teman langsung bikin akun sosial media tentang produknya teman-teman. Gitu ya. Jadi nanti di proposal teman-teman udah tinggal tarik aja tuh linknya. Gitu ya. Jadi nanti dikawal tuh sama Pak Sandi itu. Ya, jadi teman-teman akan saya sarankan untuk punya akun sosial media gitu ya. Oke, itu kalau tahap awal. Nah, kalau tahap bertumbuh kayak gimana gitu ya. Nah, tahap bertumbuh ini unik juga teman-teman. Ya, tahap bertumbuh ini diperuntukkan teman-teman yang emang udah punya bisnis, yang bisnisnya udah jalan teman-teman. Nah, di situ teman-teman boleh mengajukan. Atau yang tahun lalu teman-teman udah ikutan tahap awal ya, kemudian sekarang mau ikutan tahap bertumbuh, boleh banget ya, boleh banget. Atau teman-teman yang tahun lalu sudah ikut tahap bertumbuh, sekarang mau ikut lagi boleh. Tapi tidak lebih dari 2 kali ya ikutan P2MW ya teman-teman ya itu. Jadi kalau lebih dari 2 kali nggak boleh teman-teman. Jadi maksimal 2 kali. Oke, nah kemudian sudah punya penjualan, sudah punya traction kalau dia digital ya. Terus sudah melakukan survei yang namanya product market fit. Jadi sedikit beda nih dengan yang tadi. Kalau ini problem solution fit. Problem solution fit cuma ngelihat apakah produk saya itu jadi solusi terhadap permasalahan konsumen, teman-teman. Nah, kalau product market fit adalah apakah produk saya yang sudah jadi ini gitu ya, diterima sama pasar. Apakah pasar mau beli, apakah pasar mampu beli gitu ya dengan harga yang saya tawarin. Itu adalah product market fit. Nah, kemudian karena sudah jualan, maka nanti harus punya namanya laporan laba rugi dan arus kas. Waduh, ribet Pak Win bikinnya. Enggak, ada template-nya tuh di buku panduan. Gampang banget teman-teman. Oh iya, saya mau ngingetin ya, berkaitan dengan ini, berkaitan dengan survei teman-teman. Pak Win, problem solution fit surveinya susah. Enggak. Ya, pertanyaannya ada sekitar 5 atau 10 sampai dengan 10 pertanyaan cukup. Kemudian respondennya butuh berapa Pak Win? Butuh berapa ratus orang? Enggak usah, 5 sampai 10 orang aja udah cukup, teman-teman. Gitu ya. Itu kalau problem solution fit. Jadi simple banget, teman-teman. Nah, kalau product market fit tentunya lebih gede karena sudah jualan. Jadi setidaknya nanti itu sudah ada kurang lebih ya anggaplah 50 responden gitu ya. Pakainya apa kalau survei? Pakai Google Form aja
Ya simple, teman-teman pakai Google Form aja gitu. Nah, jadi sesimpel itu loh ikutan P2MW gitu ya. Nah, terus tentunya terus ada pertanyaan. Nah, kategori usahanya apa aja yang boleh gitu ya. Nah, di sini P2MW itu memberikan kepada teman-teman alternatif sesuai dengan minat dan kesukaan teman-teman nih. Passion teman-teman mau bisnis di bidang apa? Saya passionnya di bidang makanan minuman boleh teman-teman. Makanan olahan, makanan siap saji, minuman siap saji, snack boleh di situ ya. Tapi kalau kafe nggak boleh di situ ya. Kafe itu nanti masuknya di jasa dan perdagangan teman-teman ya, bukan di makanan minuman. Loh, tapi kafe kan jualan makanan minuman Pak Wid. Iya, tapi fokusnya kalau kafe adalah konsepnya. Ya, konsep jasanya. Kafe apa? Oh, kafe khas Betawi misalnya. Nah, isinya adalah makanan-makanan Betawi. Oh, saya mau bikin kafe kesehatan, isinya adalah makanan-makanan kesehatan. Tapi kalau makanan olahan, minuman olahan, fokus kepada produk makanan dan minumannya. Itu ya, jadi jangan sampai keliru teman-teman. Itu. Kemudian ada lagi namanya budidaya. Nah, budidaya ini fokusnya teman-teman itu pada mengembangbiakkan binatang ataupun tumbuhan. Jadi kalau teman-teman, oh saya mau mengembangbiakkan manusia, nggak bisa pakai di budidaya ya. Jadi yang boleh cuman hewan sama tanaman. Oh berarti produknya harus hewan atau tumbuhan? Nggak juga ya. Yang bisa masuk di budidaya yang berkaitan dengan pengembangbiakan. Contohnya nih teman-teman punya produk pupuk. Nah itu kan digunakan untuk budidaya boleh gitu ya. Saya mau bikin pakan ternak. Nah, itu boleh teman-teman. Pakan ternak itu masuk di budidaya juga gitu ya. Saya mau jualan tanah yang tanah itu dia ada unsur haranya yang sangat tinggi gitu ya. Sehingga bagus. Ya, jadi udah nggak perlu dipupuk lagi. Langsung taruh di tanah itu. Itu boleh masuk di budidaya. Tapi kalau teman-teman jualnya tanah kaflingan itu masuknya di jasa dan perdagangan teman-teman. Gitu ya. Itu beda teman-teman. Oke. Nah, kemudian ada lagi industri kreatif. Industri kreatif, seni dan budaya. Nah, ini yang kaitannya dengan seni. Jadi contohnya kerajinan. Nah, itu bisa masuk di industri kreatif, seni dan budaya. Teman-teman mau bikin animasi, bisa masuk di industri kreatif, seni dan budaya. Teman-teman mau bikin patung, masuknya di sana. Teman-teman mau bikin pertunjukan wayang misalnya, itu masuknya di seni dan budaya gitu ya. Tapi kalau teman-teman sekarang bikin desa wisata, masuknya bukan di seni dan budaya, masuknya di pariwisata teman-teman ya. Gitu. Kalau berkaitan dengan jasanya. Tapi kalau teman-teman bikin desa wisata itu konsep desa wisatanya, masuknya di seni dan budaya karena di situ ada banyak pertunjukan nantinya boleh masuk di seni dan budaya. Tapi kalau teman-teman memasarkan desa wisata masuknya di jasa perdagangan dan pariwisata teman-teman. Itu ya. Jadi kalau teman-teman bikin kain batik itu gimana masuknya di industri kreatif seni dan budaya gitu ya. Konsep batiknya, corak batiknya gitu ya. Atau teman-teman bikin batik tulis di situ, nah itu boleh teman-teman. Nah, kemudian ada lagi jasa perdagangan dan pariwisata. Ini mewadahi segala macam yang urusannya sama jasa, gitu ya. Yang urusannya sama pariwisata. Tour guide misalnya, paket wisata itu masuknya di pariwisata, teman-teman. Paket jalan-jalan itu masuknya di pariwisata. Kemudian ada lagi manufaktur dan teknologi terapan, teman-teman. Nah, manufaktur dan teknologi terapan ini ya lebih ke arah segala sesuatu yang diproduksi secara massal. Contohnya nih, misalnya teman-teman bikin industri garment, batik, konveksi batik. Nah itu nggak bisa masuk di industri kreatif, seni dan budaya, tapi masuknya di manufaktur karena dia diproduksi dalam skala massal, teman-teman. Teman-teman mau bikin parfum, masuknya di manufaktur. Teman-teman mau bikin produk kosmetik, masuknya di manufaktur. Teman-teman mau bikin produk herbal, masuknya di manufaktur, gitu ya.
Oke, teknologi terapan juga teman-teman mau bikin mesin, otomasi gitu ya, itu masuknya di teknologi terapan, teman-teman. Nah, di kelima bidang tadi biasa disebut dengan non digital, teman-teman ya. Nah, selain itu ada lagi yang namanya digital. Produk digital itu yang kaitannya dengan IT, teman-teman. Nah, setiap kategori yang non digital, yang 5 tadi ya, makanan minuman, budidaya, industri kreatif, jasa perdagangan, sama manufaktur tadi itu, setiap kampus boleh mengirimkan maksimal 3 tim, teman-teman. Maksimal 3 tim. Kalau bisnis digital itu maksimal 5 tim. Nah, udah kelihatan ya dari sini yang peluangnya paling gede adalah bisnis digital. Yang lain cuma 3, bisnis digital 5, teman-teman. Jadi kalau di total ya 3 kali 5, 15 ditambah dengan bisnis digital 5, itu totalnya teman-teman kampus UNJ boleh mengirimkan 20 proposal, teman-teman. Itu ya. Nah, ini keren ya. Nah, di sini pinter-pinteran teman-teman itu menata produk saya atau bisnis saya ini masuk di kategori mana ya gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman jualan misalnya nih produknya teman-teman itu adalah eh, makanan minuman kesehatan. Nah, ini ayo masuk di mana nih? Mau masuk di makanan minuman, mau masuk di jasa perdagangan atau masuk di manufaktur. Nah, ini tergantung ya. Kalau misalnya makanan kesehatannya teman-teman itu adalah makanan dalam bentuk yang teman-teman jual itu makanan kesehatannya itu skalanya kecil, enggak massal, berarti masuk di makanan minuman. Tapi kalau teman-teman bikin skala produksinya itu gede gitu ya, maka teman-teman bisa masukkan di manufaktur. Kalau teman-teman sekarang misalnya nih dari UNJ gitu ya, ada 3 kategori makanan minuman bagus-bagus semua. Terus ada satu lagi makanan minuman herbal misalnya gitu, yang aman untuk ibu hamil misalnya. Nah ini kan nggak boleh nih 4 gitu ya. Nah tips dan triknya adalah yang satu teman-teman lempar nih masuk ibu hamil misalnya gitu. Kafe yang memiliki kekasan makanan minumannya bagus untuk ibu hamil dan menyusui gitu ya. Kemudian selain itu nanti teman-teman bisa kasih jasa konsultasi di sana. Wah itu keren tuh gitu ya. Nah jadi kafenya masuk di jasa perdagangan. Jadi tetap bisa terkirim 4 empat-empatnya bisa terkirim teman-teman. Oke. Nah itu untuk kategori teman-teman ya. Nah kemudian di kategori ini dari keseluruhan kategori itu ada barang-barang jenis-jenis usaha yang nggak boleh didaftarkan teman-teman untuk ikutan P2MW. Yang pertama adalah usaha yang bersifat franchise. Jadi misalnya nih, wah saya ambil franchise-nya Kopi Kenangan gitu ya. Terus teman-teman daftarin ya. Loh, tapi kan Kopi Kenangannya kan punya saya. Iya, itu franchise-nya teman-teman, tapi produknya bukan produk teman-teman, tapi itu produknya orang lain, itu nggak boleh ya. Atau misalnya nih, wah saya punya produk punya orang tua saya punya bisnis mie gitu ya, jadi saya itu aja saya ajuin, nggak boleh ya. Tapi teman-teman, kalau teman-teman melakukan atau menjalankan usaha itu, teman-teman sebagai CEO-nya, kemudian teman-teman yang jalanin bisnisnya itu boleh, walaupun itu punya orang tua, gitu ya. Tapi teman-teman terlibat di situ, teman-teman ikutan, teman-teman yang jadi CEO-nya misalnya, nah itu baru boleh tuh teman-teman, gitu ya. Kemudian bisnis yang sifatnya distributor, agen, reseller, dropshipper itu nggak boleh semua ya, karena produknya adalah produk orang lain. Gitu. Kemudian just tip juga nggak boleh teman-teman ya. Misalnya nih, oh saya mau buka just tip ke negara-negara yang ada di Timur Tengah nih, bisnis saya itu nggak boleh ya teman-teman ya, gitu. Atau titip jual tuh gini, misalnya teman-teman punya counter gitu ya, teman-teman punya ruko, kemudian di situ teman-teman buka bisnis jualan kue, tapi kuenya bikin orang lain ya, semuanya titip aja di situ, itu cuma titip doang gitu ya, teman-teman cuma jualin, itu nggak boleh ya. Rebranding juga nggak boleh. Rebranding itu misalnya nih teman-teman ada
siapa namanya, Kak Anissa nih misalnya, atau Kak Nurjana gitu ya. Kak Nurjana pinter banget untuk bikin kue gitu ya, bikin bikin kacang deh gitu ya, goreng kacang tuh pinter banget gitu, kacangnya enak banget. Nah, terus saya beli ke Kak Nurjana. Kak Nurjana, saya beli dong kacang kamu satu satu kuintal ya, 100 kilo saya beli. Nah, saya beli 100 kilo, kemudian saya packing sendiri, saya tempelin merek saya gitu ya, kemudian saya jual. Itu juga nggak boleh, teman-teman. Itu ya, itu namanya rebranding. Terus jualan barang bekas dari luar negeri juga nggak boleh ya. Terus judi online, pornografi, sama barang jasa melanggar hukum otomatis nggak boleh, teman-teman. Itu sedikit tentang P2MW ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke kriteria penilaian gitu ya. Jadi kalau bisnis non digital gitu ya, itu ada yang 5 tadi, teman-teman. Nah, di bisnis non digital itu kriterianya kayak gini. Teman-teman bisa buka di buku panduan gitu ya. Jadi sistem penilaiannya adalah setiap kriteria, teman-teman, setiap kriteria itu penilaiannya antara 1 sampai 6, teman-teman. 1 sampai 6 poinnya gitu ya. Nah, 1 itu untuk paling nggak jelas gitu ya. 6 itu untuk nilai sempurna. Nah, makanya hati-hati di sini, teman-teman. Kita nggak akan bahas tentang poin 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Targetnya adalah anak-anak UNJ harus bisa dapat poin 6, teman-teman. Gitu. Nah, untuk bisa dapat poin 6, silakan teman-teman lihat di buku panduan ya. Kalau di slide ini saya kasih itu udah saya kasih tuh ada poin 6 itu ya. Gitu. Jadi kita nggak lihat poin 1 sampai 5. Nah, kemudian yang pertama kali ya saya mau ingatkan teman-teman adalah masalah judul, teman-teman. Jangan bikin judul penelitian atau pengabdian. Ya. Bikin judulnya harus judul kekinian, harus judul yang berorientasi pada bisnis. Ini udah saya kasih contoh nih, teman-teman. Ya. Jadi rumusnya untuk bikin judul yang berorientasi bisnis itu yang pertama adalah mereknya apa. Jadi teman-teman bisnisnya udah harus mikirin merek. Cari merek yang keren, cari merek yang kekinian gitu ya. Jangan cari merek yang nggak jelas, teman-teman gitu ya. Tapi mereknya harus keren, harus bagus dan menggambarkan produk teman-teman. Setelah merek, teman-teman kasih titik 2 tuh. Habis titik 2 kemudian kasih produknya teman-teman nih produk apa. Kemudian baru value-nya apa dan terakhir keunikannya apa, teman-teman. Ini saya kasih satu contoh ya. Cokolabrain. Minuman coklat peningkat kecerdasan yang rendah gula. Nah, ini kalau kita lihat, teman-teman, Cokolabrain itu adalah mereknya. Minuman coklat itu adalah produknya. Peningkat kecerdasan adalah value-nya. Keunikannya dibanding yang lain adalah dia rendah gula, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jangan bikin merek, jangan bikin judul misalnya gini. Pakan ikan, pakan ikan dengan ini ya. Pakan ikan dengan penambahan enzim XYZ guna meningkatkan berat badan dan kadar gizi dari ikan sepat untuk meningkatkan nilai jual. Nah, itu udah penelitian dan pengabdian banget ya gitu. Jadi lebih ke arah sekarang judulnya harus praktis, ringkes gitu ya. Oke, itu tentang judul. Nah, kemudian berkaitan dengan penilaian nih. Kita akan mulai dari tujuan mulia gitu ya. Tujuan mulia itu 10%, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat gimana sih tujuan mulia itu biar dapat angka 6 gitu ya. Teman-teman bisa lihat tuh di sebelah kanan itu ya, dan di buku panduan tuh ada. Teman-teman tinggal lihat di situ. Jadi dapat nilai 6 kalau tujuan mulia itu ya dideskripsikan dengan jelas, sangat jelas, bukan cuma jelas tapi sangat jelas. Terdapat data pendukung memperlihatkan tujuan pendirian usaha yang tidak hanya fokus untuk mendapatkan keuntungan, namun juga memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan. Panjang banget ya. Nah, teman-teman, di sini saya udah kasih gitu ya, saya udah kasih teman-teman satu checklist, teman-teman. Nah, ini saya akan share ke kolom chat ya, teman-teman ya. Ini silahkan untuk teman-teman sharing. Ya, saya akan berikan di kolom chat. Filenya saya kasih di kolom chat. Ini untuk memudahkan teman-teman bikin apa namanya
bentar. Oh, saya nggak bisa share ya. Masuk ke my komputer nggak bisa. Bentar. Saya akan kasih checklist sih sebenarnya. Bisa nggak ya saya tarik? Bentar. Oh, nggak boleh nih saya saya ngirim file nggak boleh. Atau saya kirimkan ke Pak Sandi ya untuk checklistnya ya teman-teman ya. Oh iya, ini saya nggak bisa ngirim. Oke, saya akan kirimkan ke Pak Sandi teman-teman ya untuk ininya. Tapi saya akan berikan aja, saya akan jelasin ya. Nah ini ya teman-teman. Bentar, saya akan jelasin. Oke, ini ya udah kelihatan ya teman-teman ya. Nah ini, ya, jadi untuk ini kok. Nah ini ya. Jadi saya akan kasih checklist ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman nulis ya, ini ada latar belakang. Nanti teman-teman tulisin itu ya, yang ada di checklist itu. Kemudian kita masuk ke noble purpose nih teman-teman. Ini ya. Nah kalau di noble purpose tadi, nah kalau di noble purpose ini teman-teman, kalau di noble purpose yang di sini ini kan dia lebih lebih ribet ya, bahasanya tuh lebih ribet noble purpose ini ya, yang ada di sini nih lebih ribet, sehingga saya sederhanakan apa aja sih yang harus ada di dalam noble purpose gitu ya. Nah ini udah saya bikinin nih yang harus ada di dalam noble purpose ya. Jadi teman-teman bikin problem konsumennya apa, solusinya apa ya, dampak bagi masyarakat dan lingkungan atau SDGs ya. SDGs itu ada 17 item ya, ada 17 aspek, teman-teman boleh pilih gitu ya. Nah, itu munculkan di sana teman-teman. Kemudian harus ada data yang valid dan relevan teman-teman. Gitu ya. Ini sudah saya bikinin, jadi jangan sampai ada yang nggak diisi teman-teman ya. Itu untuk menjamin teman-teman dapat nilai 6. Tinggal nanti kontennya gimana gitu. Tapi kalau salah satu dari poin ini nggak ada, teman-teman nggak bisa dapat nilai 6 tuh. Gitu ya. Jadi ini wajib ada supaya teman-teman dapat nilai 6. Ini untuk noble purpose, untuk konsumen potensial juga sama, ya, harus ada segmen pasar, target pembeli, ukuran pasar, dan sebagainya, ya teman-teman ya. Kemudian estimasi pangsa pasar harus dihitung, ya. Jadi segmen pasar itu berarti teman-teman kasih tentang demografi, geografis, kemudian psikografi sama behavior tuh. Terus target pembelinya siapa, ukuran pasar berarti teman-teman ngomongin tentang tam-samsom, ya. Kemudian ada estimasi pangsa pasar gitu, itu dihitung teman-teman ya, karena itu akan jadi early adopter. Kalau teman-teman masih tahap awal, maka early adopter ini yang akan menjadi landasan teman-teman menyusun proyeksi. Itu ya. Terus ada analisis kompetitor teman-teman, ya ada analisis kompetitor. Dan yang penting banget adalah ada data yang valid dan relevan. Data yang valid dan relevan itu yang kayak gimana gitu. Data yang valid dan relevan itu misalnya nih saya kasih contoh. Kalau teman-teman bikin budidaya lele gitu ya, datanya teman-teman ambil dari BPS tahun 2023 tentang kebutuhan lele yang ada di Jakarta. Nah itu boleh, itu namanya valid dan relevan. Tapi kalau teman-teman ambil dari BPS, kemudian datanya itu adalah data bayi yang lahir tahun 2023, itu nggak relevan teman-teman, tapi valid karena dari BPS. Atau teman-teman ambil data kebutuhan ikan lele gitu ya, itu relevan tapi ambilnya dari TikTok, itu nggak valid namanya gitu ya. Nah jadi teman-teman harus valid dan relevan teman-teman. Nah ini kalau kita lihat lagi ya, konsumen potensial itu kalau kita lihat di buku panduan ya, segmen pasar, target pembeli potensial didefinisikan dengan sangat jelas, mengetahui ukuran pasar dengan sangat jelas, estimasi pangsa pasar dihitung tepat gitu, ada data valid, analisis kompetitor gitu ya. Nah ini udah saya sederhanakan ya, saya sederhanakan jadi kayak gini nih. Itu kemudian produk juga sama teman-teman ya, yang ada di produk ini teman-teman urean inovasi harus jelas. Inovasi itu intinya inovasi itu adalah gini,
sesuatu yang dibutuhkan, ya, solusi yang dibutuhkan oleh konsumen yang selama ini belum ada, teman-teman. Itu ya. Nah, kalau keunikan adalah perbedaan antara produk teman-teman dibanding dengan produk kompetitor. Nah, itu adalah keunikan, teman-teman. Jadi sedikit beda gitu ya. Itu. Nah, kemudian ada uraian bahan lokal. Uraian bahan lokal itu tidak harus dari Jakarta atau dari Jawa Barat, tapi bisa dari Indonesia. Itu ya. Jadi nggak impor, itu maksudnya bahan lokal, teman-teman. Kemudian ada bukti PSF dan PMF. Nah, buktinya gimana? Teman-teman bikin aja pakai Google Form gitu ya. Setelah Google Form, teman-teman sebarin, ada orang yang ngisi, maka teman-teman akan dapat bentuk grafik tuh. Ya udah, bentuk grafiknya itu teman-teman screenshot ya, taruh di dalam proposal, teman-teman. Kemudian jangan lupa data valid dan relevan. Loh, apa sih pentingnya data valid dan relevan, Pak Win gitu ya? Kalau teman-teman mengisinya udah bagus banget, nggak ada datanya, poinnya maksimal cuma 3, teman-teman. Gitu ya. Jadi sebagus apapun bisnis teman-teman, kalau nggak ada datanya, nggak ada data valid dan relevan, poinnya cuma 3. Makanya harus ada data valid dan relevan. Kemudian ada tentang sumber daya, teman-teman, gitu ya. Jadi ada foto anggota tim, teman-teman. Nah, foto anggota tim, kemudian juga harus ada namanya, gitu ya. Ada kompetensinya. Nah, itu penting, teman-teman. Kemudian teman-teman juga kasih sumber daya fisik, teman-teman. Sumber daya fisik itu apa? Sumber daya fisik itu misalnya teman-teman punya mesin, punya peralatan, punya ruang kerja, itu masuk di fisik. Kalau non fisik itu adalah jejaring, teman-teman. Nah, jejaring masuk di non fisik, supplier masuk di non fisik gitu ya. Kemudian ada lagi pemasaran ya. Pemasaran ini teman-teman bikin strategi pemasaran, saluran distribusi, strategi promosi, CRM, ya itu wajib ada. Kemudian keuangan, ini kalau dia masih tahap awal cukup dengan proyeksi. Kalau tahap bertumbuh dia pakai laporan, teman-teman. Itu ya. Nah, itu kalau kemudian dikasih penutup. Penutup itu isinya apa? Penutup itu isinya adalah setidaknya teman-teman menuliskan bahwa bisnis saya memiliki apa namanya peluang untuk bertumbuh. Nah, gitu, teman-teman. Oke, itu kalau bisnis non digital. Kalau bisnis digital itu sedikit berbeda ya dari sisi penulisannya, tetapi intinya banyak yang sama gitu ya. Ini saya langsung lihat di checklist aja ya, nanti teman-teman saya kasih ininya, saya kasih PPT-nya juga, saya kirimkan ke Pak Sandi ya untuk teman-teman pelajari itu. Nah, ini saya bikinin checklistnya kalau yang kategori digital. Ini sama ya, teman-teman, kalau untuk judul kategori digital sama kategori non digital sama. Ya, jadi ada merek, produk, value sama keunikan. Ini contohnya ya, Brain Health, platform cerdas pencegah kepikunan berbasis berbasis IoT gitu ya. Oke, kemudian ada latar belakangnya sama. Nah, ini permasalahan dan solusi. Kalau di bisnis digital, ini poinnya tinggi, teman-teman. Poinnya 20 ya. Permasalahan dan solusi. Apa aja isinya? Nah, ini. Yang pertama, problem konsumen wajib ada, teman-teman. Kemudian kebutuhan dan keinginan konsumen wajib ada. Nah, 2 hal ini didapat dari mana gitu ya. Jadi 2 hal ini, teman-teman, ya, yang saya blog ini ya. 2 hal ini didapatkan dari survei PSF, teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman harus melakukan survei PSF dulu. Problem solution fit. Makanya bisa muncul problem konsumen dan kebutuhan. Kemudian solusinya apa sama fiturnya apa nih? Harus ada, teman-teman. Itu ya. Kemudian harus ada juga cara kerja sama cara kerja produknya sama alur. Nah, di sini teman-teman cukup pakai prototype kalau masih tahap awal. Kalau udah tahap bertumbuh ya berarti produknya harus ada. Gitu ya. Kemudian ada value proposition, ada bukti survei, ada screenshot prototype. Nah, teman-teman paham dong, screenshot prototype itu biasanya cukup dengan mockup aja udah bisa, teman-teman. Gitu. Kemudian data harus valid dan relevan gitu ya.
Analisis pasar sama dengan non digital, ada segmen pasar, target pembeli, ukuran pasar, ya, estimasi pasar yang dihitung sama data valid. Analisis kompetitor juga sama, ya. Di sini ada peta potensi, uraian kompetitor langsung dan nggak langsung. Jadi teman-teman bikin kuadran aja, yang satu kuadran berarti kompetitor langsung, yang nggak satu kuadran berarti kompetitor nggak langsung, teman-teman. Terus ada keunggulannya apa dibanding kompetitor gitu ya, dan ada strategi bersaingnya. Terus monetisasi itu adalah gimana caranya bisnis digital teman-teman itu bisa dapat duit. Dan jangan lupa di situ kasih roadmap 3 tahun ke depan saya mau bikin fitur ABCDE. Saya mau mendapatkan income sekian miliar atau sekian puluh juta, nggak apa-apa. Kemudian ada uraian model bisnisnya, mau B2B, B2C, atau mau B2B2C gitu ya, nggak apa-apa. Oke, kemudian kasih data, tapi dia opsional, nggak ada datanya nggak apa-apa gitu ya. Kemudian ada tentang profil tim sama profil tim ya. Kemudian ada traction teman-teman ya. Nah di traction ini juga harus jelas. Traction itu bisa nggak harus duit ya, dia bisa berupa feedback, bisa berupa metrik ya. Nah metriknya itu apa? Misalnya nih metriknya adalah jumlah download, jumlah pengunjung web. Nah, itu masuk di dalam metrik untuk traction. Kemudian ada datanya yang valid dan ada ringkasan kelayakan bisnis, teman-teman. Gitu. Oke, itu yang untuk bisnis digital. Terus, nah ini alokasi saya skip aja, penggunaan alokasi saya skip. Nah ini penting ya teman-teman, untuk menyusun RAB tahap awal jangan sampai di bawah 15 juta ya. Usahain RAB-nya pas 15 juta gitu ya. Atau kalaupun kurang ya kurang-kurang 1.000-2.000 rupiah nggak apa-apa lah gitu. Tahap bertumbuh 20 juta teman-teman. Kemudian komposisinya ya, targetnya kalau teman-teman tahap awal usahakan yang paling banyak itu ada di diproduksi sama di riset teman-teman. Gitu. Legalitas cukup lah teman-teman, ambil legalitas yang murah-murah aja ya. Contohnya pendirian PT perorangan, pengurusan NIB itu murah banget teman-teman. Itu kemudian pengurusan merek itu di tahap awal. Kalau tahap bertumbuh sudah lebih advance lagi gitu ya. Jadi lebih ke arah izin gitu ya, izin edar itu masuk di bertumbuh teman-teman. Kalau di bertumbuh yang paling gede ada di produksi sama pengembangan pasar. Usahakan tidak terlalu jauh dari 20 juta ya, tapi maksimal 20 juta teman-teman. Oke, kemudian ada beberapa hal yang nggak boleh ya. Jadi kalau teman-teman nanti bikin RAB, usahakan harga mesin tidak lebih dari 1 juta. Tapi teman-teman boleh beli 2 mesin, 3 mesin boleh. Jadi misalnya harga mesinnya 1 juta, beli 3 juta boleh. Tapi kalau teman-teman beli 1 mesin 3 juta nggak boleh gitu ya. Terus ada beberapa hal yang tidak boleh dibeli, contoh inventaris, honor, utilitas, ya, komunikasi, kemudian konsumsi, gaji karyawan, transport juga nggak boleh, sewa tempat nggak boleh. Oke, kemudian kita belajar dari tahun-tahun kemarin, kenapa kok banyak yang nggak lolos gitu ya? Karena penyampaiannya nggak jelas teman-teman. Jadi misalnya nih, permasalahan konsumen, 1, kesulitan membuang sampah, 2, tidak adanya tempat sampah di sekitar rumah, 3, tukang sampah jarang lewat. Nah itu penyampaiannya nggak jelas banget gitu ya, atau terlalu berbelit-belit ya. 1, misalnya nih permasalahan, 1, kesulitan untuk kesulitan untuk menempatkan sampah sehingga bla 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 sampai 4.000 kata misalnya, itu terlalu berbelit-belit gitu ya. Kemudian tidak punya value teman-teman, nggak punya unique value itu contohnya produknya apa? Geprek aneka sambal, ada sambal bawang, ada sambal hijau, ada sambal ini ya, ada sambal korek, udah cuma gitu doang gitu loh, nggak ada keunggulannya ya, dan nggak punya nilai jual akhirnya itu. Atau gini, nggak punya nilai jual tuh gini, saya mau bikin kerajinan, saya mau bikin karya seni nih dari Pampers bekas misalnya, nah itu nggak ada nilai jualnya teman-teman, gitu ya. Kemudian datanya nggak valid, nggak relevan, ini paling sering. Terus komposisi timnya homogen, artinya apa? Semua dari
prodi yang sama dan semuanya itu memiliki keahlian yang sama gitu ya. Jadi itulah yang membuat nggak lolos teman-teman. Nah ini ada beberapa hal yang jadi catatan ya supaya teman-teman banyak yang lolos gitu. Tadi udah saya detailkan sih, ini malah lebih detail tadi saya jelaskan pakai checklist gitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga nanti teman-teman bisa lebih baik lagi dalam menyusun proposalnya dan bisa mendapatkan nilai 6 semua gitu. Ini saya share ke Pak Aditya untuk ininya, untuk checklist proposal ya. Silakan nanti Pak Aditya untuk di-share ke teman-teman checklistnya. Oke, sudah saya share. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, wah gila ya, ternyata banyak sekali em, bisnis-bisnis yang ada bertumbuh, ada berkembang, dan materi yang telah Bapak Jacob sampaikan sangat bermanfaat nih bagi teman-teman yang ingin mengikuti P2MW. Nah, saya lihat nih teman-teman juga udah penasaran banget. Ada mungkin pertanyaan-pertanyaan, Pak, gimana sih kalau bisa saya begini? Nah, jadi langsung aja. Abis ini kita akan buka sesi tanya jawab kepada peserta. Nah, kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada Bapak Jacob tentang pengembangan ide kreatif atau ide bisnis yang sudah teman-teman miliki, boleh di raise hand aja terlebih dahulu dan nanti saya akan bantu untuk dipilihkan pertanyaannya. Boleh teman-teman yang ingin bertanya? Oke, kayaknya belum ada yang mau nanya nih, Pak. Tapi saya agak penasaran. Jadi kan saya mau nanya Silakan. juga nih, Pak. Boleh nggak nih? Boleh. Boleh ya. Silakan. Saya tuh sebenarnya sudah ikut PMW. Kalau PMW itu kan Mm-mm. di sekitar UNIF ya. Mungkin Bapak tahu Mm-mm. itu Di turunannya internal ya. P2MW. Mm-mm. Iya. Nah, Mm. karena saya sudah ikut PMW, jadi menurut saya bisnis saya ini sudah bisa dikategorikan bisnis yang bertumbuh karena sudah Yes. pernah ada jejak usahanya begitu. Mm. Nah, menurut Bapak gimana sih Pak tips dan trik gitu? Kayak gimana nanti kalau bertumbuh kan nggak selalu, maaf aja, untuk bisnis saya sendiri tuh belum mendapatkan keuntungan yang sangat maksimal gitu di laporan laba Yes. ruginya. Mm-mm. Jadi gimana sih kita menyiasatinya gitu supaya lolos? Padahal di laporan laba ruginya mungkin kita masih minus gitu. Oke, Jadi gini, walaupun masih minus ataupun belum untung nggak apa-apa, tapi kan dia masih minus itu kan berarti antara penjualan dengan pemasukan kan nggak imbang kan, gitu. Maisa, nggak apa-apa. Yang Um, penting adalah bisa kelihatan tuh terjual sekian ratus misalnya, tapi bahan bakunya emang butuhnya banyak dan dia minus karena apa? Karena ada persediaan bahan baku misalnya seperti itu boleh. Atau penjualannya masih kecil banget, nggak apa-apa gitu, aman. Begitu. Berarti bagi teman-teman yang Mm-mm. ingin mengikuti usaha bertumbuh juga jangan berkecil hati ya. Kalau misalkan usahanya belum besar begitu ya, Pak ya. Jadi boleh Iya, tahan nggak aja apa-apa. dulu. Yang penting di proposal itu akan kelihatan strategi ke depannya kayak apa, roadmap-nya kayak apa gitu ya. Itu kelihatan dan menunjukkan bahwa oke, saya sekarang memang belum profit, tapi nanti begitu saya dapat pendanaan lagi gitu kan, saya akan alokasikan 40%-nya untuk pengembangan pasar. Saya yakin deh itu bakal profit karena saya sudah melakukan problem solution fit di sini. Saya udah melakukan product market fit di sini, udah bikin survei gitu. Begitu, Pak. Dan hasilnya menunjukkan bahwa memang layak untuk dijalankan. Nggak apa-apa Hmm. gitu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh kalau mau bertanya di kolom chat atau langsung raise hand aja biar nanti langsung menanyakan kepada Pak Jacob. Tuh. Oke, silakan teman-teman. Oke, udah ada nih yang raise nih dari Putri Widyasari dari Empowers. Boleh nih Kak Putri langsung diutarakan saja pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Widyasari dari Pendidikan Masyarakat, angkatan tahun Oke. 2022.
Oke, Pak Jacob, Oke. saya punya sebuah ide di mana ide itu memang sudah terimplementasikan dengan Mm-mm, bisnis saya yang memang masih kecil, ranahnya masih mm-mm, kecil. Bisnisnya berfokus pada fotografi, potret mm-mm, profesional yang memang sudah ada pasarnya sekarang, walaupun masih belum pada familiar. Foto mm-mm, profesional ini bermaksudkan eh, menyediakan jasa foto profesional untuk kebutuhan LinkedIn, untuk kebutuhan mm-mm. pekerjaan, untuk kebutuhan foto-foto yang memang bisa mereka gunakan untuk ranah profesional. Tapi Yap. tapi saya kurang kurang memahami bagaimana Mm-mm, ini SDGs. Sedangkan yang saya mm-mm, tahu penggunaan SDGs yang bisa mm-mm. saya ambil adalah pengurangan pengangguran seperti itu. Yap. Mm-mm, Apalagi audiensnya atau target pasarnya adalah orang mahasiswa di tingkat mahasiswa dan di tingkat mm-mm, orang muda yang memang membutuhkan foto profesional mm-mm, ini untuk branding diri. mm-mm, Sebenarnya itu sih latar belakangnya. Nah, gimana mm-mm. sih caranya biar apa sih eh, usaha yang ide ini bisa masuk P2M ini, P2 PM ini. Terima kasih. E2MW. Ya, izin. Oke, Langsung dijawab, Pak. boleh. Oke, jadi gini, noble purpose teman-teman itu poinnya 10% gitu ya. Poinnya 10%. Jadi nggak terlalu tinggi gitu. Kenapa? Karena ini bisnis gitu ya. Jadi kuncinya itu adalah pada bagaimana teman-teman bisa mencetak revenue dan mencetak profit gitu. Tetapi harapannya selain cetak profit juga ada dampak terhadap lingkungan dan dampak terhadap masyarakat. Saya rasa di SDGs kalau seperti itu gitu ya, oke mengurangi pengangguran dan sebagainya, tapi itu kan sudah ada SDGs-nya ya nggak apa-apa gitu. Usahakan tapi gini, setidaknya ada lebih dari satu ya, paling nggak dua lah gitu ya. Dua aspek aja yang ada di SDGs itu udah bagus banget gitu. Kalaupun nggak bisa dua, satu itu udah nggak apa-apa, setidaknya ada SDGs-nya gitu. Kemudian yang perlu dimunculkan lagi adalah aspek pengenalan problem, kemudian solusinya apa gitu ya, dan strategi teman-teman mau seperti apa gitu. Gitu, Mbak Putri. Semoga terjawab. Baik, terima kasih sudah terjawab. Terima kasih Kak Jika. Oke, terima Oke. kasih Mbak Putri. Ini ada pertanyaan juga nih, Pak, dari kolom chat saya Silakan. izin bacakan ya. Mm-mm, Halo, Pak, saya punya pertanyaan. Jika kita mm-mm, bekerja sama dengan sebuah instansi untuk ide sebuah mm-mm, lomba, terkhusus di P2MW ini, mm-mm, bagaimana pembagian yang baik dan ideal agar tidak ada salah satu mm-mm. pihak yang merasa tidak adil? Maksudnya gimana nih ya? Kerjasama dengan instansi untuk ide lomba ini gimana ya? Itu kan harus bisnisnya teman-teman. Maksudnya bekerja sama itu gimana? Mungkin bisa on mic. Boleh nih kepada Kak Daniel, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut terkait Mm-mm, pertanyaannya. Halo, mm-mm. halo Pak. Ya, silakan. Mm-mm, Silakan. Jadi pertanyaan saya itu misalkan mm-mm, ada sebuah lembaga atau sebuah yang sudah mm-mm, punya bisnis gitu ingin mm-mm, kayak bekerja sama dengan mahasiswa yang lain agar mm-mm, mm-mm, lombanya ini diajukan ke P2MW ini. Nah, terus mm-mm. kayak kan untuk biasa itu ada kayak pembagian. Kalau misalnya Oh, si bisnis ah, ini punya mm-mm, mau misalnya membagi hasil atau membagi ah, modal itu itu nggak kayak boleh, nggak nggak boleh, karena itu kan usaha milik orang lain kan, gitu, nggak boleh mas. boleh. Itu. Tapi kalau Anda punya bisnis, kemudian bisnis Anda bekerja sama dengan orang lain, itu boleh, gitu. Tapi kalau bisnis orang lain kerjasama dengan Anda untuk diajukan, nggak boleh. Tapi kalau Mas Danin misalnya, oke, saya mau bikin bimbingan belajar deh, kebenaran ada di tetangga saya itu dia eh, punya punya bimbingan belajar juga, tapi punya dia lebih ke arah bukan bimbingan belajar ya, punya dia itu sanggar seni misalnya, punya saya bimbingan belajar. Nah, saya mau kerjasama sama dia, nah itu boleh tuh, gitu. Tapi punya punya Mas Daniel sendiri, bukan punyanya si tetangga gitu. Jadi tetangga itu jadi partner, tidak ada pembagian hasil di sana, gitu. Jadi hanya partnership gitu. Semoga terjawab, Mas Daniel. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Terima Silakan kasih, Kak Kak Maisa. Daniel. Oke.
Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut nih, boleh nih langsung aja. Kalau misalkan malu juga boleh di kolom chat. Oh ya Pak, sebelumnya saya juga kan tertarik nih kan P2MW. Mm-mm. Mm-mm. Kalau misalkan kita berhasil nih lolos seleksi internal di Mm-mm. universitas, untuk P2MW sendiri tuh ada maksimal yang lolos pendanaan nggak sih Pak secara nasional gitu? Kalau di PUMW kan top 50 tuh, jadi Mm-mm. 50 udah pasti didanai. Kalau di P2MW Mm-mm. sendiri ada berapa usaha tuh Pak Mm. yang didanai? Oke, jadi kalau secara nasional nggak ada ya kuotanya, oh ini harus didanai sekian ribu, nggak ada gitu. Tapi memang dicari yang bagus-bagus ada berapa gitu. Dan kemudian dari nasional kan juga ada budget ya, ada budgetnya sekian miliar gitu ya. Nah ini nanti yang akan dilihat nih gitu, akan dilihat bisa mendanai berapa, bisa mendanai berapa proposal gitu. Makanya saran saya adalah kalau bikin RAB jangan bikin 2 juta, 3 juta. Ngapain? Bikin aja 15 juta, 20 juta gitu nggak apa-apa. Gitu Kak Maisa. Oh, baik, kalau begitu. Berarti kalau misalkan kita mengajukan RAB sebanyak 15 juta, nanti yang akan turun Mm-mm. juga 15 juta ya Pak? Belum tentu juga gitu, belum tentu. Makanya nanti kan ada review dari internal dari pihak UNJ. Nah di situ nanti akan dilihat, akan dibantu teman-teman. Oh ini nggak boleh, harus diganti. Nah itu supaya tidak ada yang terlalu banyak yang dicoret dari pihak Belmawa nanti gitu. Jadi diupayakan memang sebisa mungkin tidak ada yang dicoret malahan gitu. Tapi belum tentu juga diterima semuanya gitu. Ada kalanya memang kalau dinilai itu nggak boleh ya akan dicoret gitu. Oh, baik, Itu begitu. ada yang nanya tuh. Iya nih Pak, ada. Saya baru ingin bilang. Dari Kak Abrar Danin nih, silahkan diutarakan Ya, pertanyaannya. oke, selamat siang, selamat sore Pak Selamat Jacob. sore. Saya ingin bertanya terkait mungkin ini aja. Saya ada mungkin sepertinya ada 3 pertanyaan, Mbak. Yang pertama itu Oke. menurut Pak Jacob sendiri seperti apa sih Pak ide yang mungkin akan di-approve oleh pihak P2MW yang Oke. ide seperti apa gitu Pak Mm-mm. yang Mm-mm. sekiranya mungkin Mm-mm. di-approve. Lalu yang Mm-mm. kedua, indikator penilaian proposal seperti apa sih Mm-mm. Pak yang mungkin dimiliki oleh P2MW. Dan yang terakhir Oke. terkait poin PSF dan PMF, tadi saya sedikit Mm-mm. bingung Pak, mungkin bisa dijelaskan lebih Oke. detail. Oke, Oke. ya Pak. Terima kasih. Oke, izin langsung saya jawab. Oke, yang pertama adalah tentang ide seperti apa. Ide yang diharapkan oleh P2MB adalah satu ide yang inovatif, gitu ya. Kedua adalah ide yang dia menghasilkan duit. Yang ketiga dia memiliki dampak. Udah komposisinya 3 itu. Ya, jadi jangan dibolak-balik ya. Pertama dia harus memiliki inovasi. Yang kedua harus bisa mencetak duit dan mencetak profit. Yang ketiga barulah dia berdampak. Jangan dibalik berdampaknya dulu, enggak ya. Cetak profit dulu. Kalau cuma berdampak doang namanya pengabdian masyarakat, bukan P2MW gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua tentang kriteria seperti apa buka di buku panduan dan tadi sudah saya ceritain panjang kali lebar kali tinggi gitu. Dan checklistnya udah saya kirim ke Pak Sandi. Jadi nanti silakan teman-teman penilaiannya ikuti itu aja, insya Allah teman-teman akan dapat poin 6 gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi berkaitan dengan apa tadi? Sorry, saya agak blank tadi. Yang ketiga. Terkait PSF dan PMF Bapak, yang Oh poin itu. iya, oke. Oke, PSF, PMF ya. Gini, PSF itu gampangnya adalah kita lakukan survei yang berkaitan dengan apakah produk saya ini menjadi solusi atas problem orang lain. Yang paling gampang adalah teman-teman boleh menggunakan ini. Teman-teman boleh menggunakan ChatGPT untuk mencari inspirasi tentang ininya, mencari inspirasi tentang pertanyaannya gitu ya. Saya contohkan ya teman-teman ya. Bentar, saya contohkan. Oke, ini ya, saya pakai ChatGPT teman-teman. Ya, ini saya kasih contoh, berikan pertanyaan untuk survei problem solution fit produk produk keripik kentang misalnya. Tuh dia bikinin tuh teman-teman.
gitu ya. Tuh dia udah bikinin tuh. Cuman ChatGPT tidak 100% benar gitu ya. Jadi ChatGPT itu hanya sebagai tools, teman-teman. Ya, jadi teman-teman boleh menggunakan ChatGPT untuk mendapatkan inspirasi. Tapi teman-teman adjustment lagi sesuaikan dengan bisnisnya teman-teman. Gitu. Semoga terjawab, Mas Abrar. Baik, Bapak Jacob, terima kasih. Terima Ya. kasih. Saya kembalikan ke Kak Maisa. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu nih ya Pak, jadi mungkin kita akhiri saja sesi materi dan tanya jawab pada hari ini. Jadi teman-teman, saya simpulkan tentang materi yang Bapak Jacob sampaikan bahwa di P2MW ada 2 tahapan, yaitu teman-teman bisa mengikuti tahapan usaha awal atau tahapan ide dan tahapan usaha bertumbuh. Dan diharapkan di tahap usaha bertumbuh nanti sudah ada survei produk market fit, laporan laba rugi, dan ada juga penjualan atau transaction dari bisnis yang sudah teman-teman jalani gitu. Dan untuk kategori P2M sendiri itu ada kategori non-digital, itu ada makanan minuman, budidaya, industri kreatif seni, jasa perdagangan dan pariwisata, manufaktur dan teknologi terapan, dan ada bisnis digital begitu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada Kasih. Bapak Jacob yang telah meluangkan waktu kepada anak-anak ONJ untuk menjabarkan materi tentang P2MW. Saya juga selaku moderator meminta maaf apabila ada salah kata dan perbuatan selama sesi materi pada hari ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke KKM. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Maisa, dan terima kasih juga kepada Bapak Jacob Quinn yang sudah menyampaikan materi mengenai pengembangan ide bisnis kreatif yang materinya insightful banget nih buat kita semua. Nah, nggak kerasa ya teman-teman, kita udah berada di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Karena tadi kita buka acara dengan yang baik-baik, alangkah baiknya kita tutup acara dengan yang baik pula. Maka dari itu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, sebelum mengakhiri acara pada hari ini, akan ada sesi dokumentasi. Kepada teman-teman, dimohon untuk mengaktifkan kameranya yuk sebentar untuk sesi dokumentasi. Oke, aku minta untuk teman-teman dari panitia ya untuk mengambil dokumentasinya. Aku aba-aba dulu. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Karena berakhirnya sesi dokumentasi, maka berakhirlah pula seluruh rangkaian workshop pada hari ini. Saya Adelia Tera sebagai Master of Ceremony dan mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah hadir. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat ya. Oke, bagi para peserta Zoom dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Saya pun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.